wabarakatuh. Ya, kembali lagi di S1 Podcast The Progress School. Oke, pagi ini kita akan bincang-bincang sehat ya dengan tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Yang kita tahu, karakter merupakan pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Eri Mahmudah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Simo, dan di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa, seorang ibu tetapi juga wanita karir dan bisa mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan ya. Menjalankan dua peran sekaligus tentu tidaklah mudah karena kita harus bisa seimbang. Ya Bu ya. Betul. Ya, selamat pagi Bu Endri. Selamat pagi. Ya oke. Dua narasumber kita ini ya adalah guru senior di SMA Negeri 1 Simo. Ya, narasumber kita yang pertama ada Bu Endri Prehandayani, Sarjana Psikologi. Beliau merupakan guru BK di SMA Negeri 1 Simo. Bisa dikatakan guru senior juga, merupakan guru penggerak dan juga guru favorit anak-anak SMA Negeri 1 Simo ya. Narasumber kita yang kedua, Bu Sri Indriastuti, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Simo ya. Guru senior sekali ya Bu ya. Yang paling senior di antara guru-guru yang lain ya. Beliau merupakan seorang ibu yang sangat luar biasa karena bisa mengantarkan putranya menjadi seorang abdi negara ya. Alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Oke, pagi hari ini Bu, kita akan bincang-bincang mengenai peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak. Nah, saya mau tanya dulu yang pertama ini kepada Bu Endri. Ya, seberapa penting pendidikan karakter bagi seorang anak dilihat dari kacamata seorang ibu? Ya, saya di sini bicara dari seorang saya sarjana psikologi dulu ya. Iya, betul. Oke. Menurut saya karakter itu sangat penting ya, karena menurut Gardner itu 80% itu adalah emotional quotient ya, itu adalah penyumbang sukses hidup. Dan 80% itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari sepanjang hayat ya, salah satunya adalah karakter ini. Nah, kemudian kalau intelligent quotient itu hanya menyumbang sukses hidup sebesar 20%, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan itu ya. Karena kita tahu bahwa membentuk karakter anak itu dimulai dari sejak anak itu ada dalam kandungan kita gitu ya. Jadi sejak anak itu terbentuk di situ 4 bulan 10 hari Tuhan meniupkan ruh di sana gitu. Itu sudah harus kita selalu konsisten kita dalam membentuk itu ya, membentuk karakter anak ini. Menurut saya kita tidak bisa melewatkan saja usia 0 sampai 5 tahun itu untuk membentuk anak ini tadi ya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun atau yang disebut dengan usia keemasan golden age itu sangat-sangat penting buat fondasi anak. Jadi kalau kita mau membentuk karakter anak itu nomor satu adalah fondasinya. Ya, fondasi anak akan terbentuk mulai dari usia ini tadi, golden age. Jadi peran ibu itu sangat penting. Jadi dibutuhkan ibu yang cerdas, tidak hanya secara intelektual, tapi juga harus secara psikis, emosional, fisik. Gitu. Ya, artinya kita tidak bisa melewatkan usia golden age ya. Dimulai dari 0 sampai dengan 5 tahun. Itu yang menjadi dasar bagaimana seorang ibu membentuk karakter anak. Iya, betul. Kalau dari kacamata seorang Bu Indriastuti ya, dari pengalaman-pengalaman beliau yang kita katakan seorang guru senior yang paling senior di antara guru-guru yang lain. Bagaimana Ibu? Berapa penting ini? Kalau menurut saya beda pandangan dengan Bu Endri ya, walaupun nama kita hampir sama, Endri dengan Endri. Bu Endri dan Bu Endri ya. Kebetulan nih kita hampir sama nama ya. Kalau saya melihat dari kacamata seorang ibu, saya tidak melihat saya sebagai seorang sarjana, enggak, karena menurut pengalaman di lapangan saya, kehidupan saya, kebetulan saya punya anak 3 itu laki-laki semuanya ya. Gini, kalau menurut saya ibu itu sangat penting perannya dalam perkembangan anak, karena memang anak itu mengenal
kelahir ke dunia itu yang dikenal pertama adalah ibu. Iya, betul. Karena kita mengenal juga ada istilah bahasa ibu. Iya. Ya. Jadi bahasa apa yang diajarkan ibu kepada anak itu adalah pada saat tadi dikatakan Bu Endri yaitu masa keemasan masa atau emas golden itu age tadi. hari-hari anak itu kan dengan ibu, Iya. tidak dengan bapak, walaupun bapak itu perannya juga sangat penting karena kan sebagai kepala keluarga, imam keluarga, tapi ibu adalah yang paling penting dalam pembentukan karakter anak. Karena masa itu anak adalah masa meniru. Nah, saya pun juga meniru dalam mendidik anak. Saya lahir dari keluarga guru, saya disiapkan jadi seorang guru karena orang tua saya menginginkan saya bisa mendidik anak yang tahu waktu, berkarakter, bisa terjun ke masyarakat, dan itu saya terapkan sesuai yang diterapkan orang tua saya ke saya. Iya. Nah, sehingga sekarang ini pun saya bisa menjadi seorang yang sangat mandiri, dikatakan sangat mandiri karena apa? Saya bisa berdiri di kaki saya sendiri di ujung timur Indonesia pada saat saya setelah melahirkan anak saya pertama umur 1 bulan. Itu sebuah karakter yang tertanam di diri saya. Sekali. saya menangis ya mendengar beliau 1 tahun ya. 1 bulan Oh, 1 saya bulan, tinggal, ya? 1 bulan saya tinggal itu kalau tidak hasil orang tua saya membentuk karakter, saya nggak mungkin berangkat. Iya. Nah, saya juga menginginkan karakter itu tertanam di diri anak saya. Kebetulan anak saya yang pertama itu menginginkan jadi seorang abdi negara. Nah, itu karakter saya bentuk dari kecil. Nah, makanya saya sangat berharap para ibu-ibu di luar sana itu bisa menerapkan apa pengalaman pribadi terhadap anaknya itu Iya. untuk membentuk sebuah Iya. karakter. Artinya dibutuhkan ilmu parenting ya Bu ya untuk Iya, betul, mendidik betul. karakter anak. Kita nggak bisa salah-salahan, saya membentuk anak saya seperti ini. Tapi Iya. kalau tidak ada ilmu yang mendasari, maka karakter anak pun juga tidak akan bisa terbentuk dengan baik ya, gitu. benar. Tapi ilmu saja juga nggak terlalu bisa memadai, Iya, kan artinya perlu ada pengalaman, pengalaman hidup iya, juga. pengalaman itu ilmu Pengalaman hidup penting itu dalam adalah hidup, ilmu ya. yang sangat berharga. Iya. Tapi begini, Mbak, tidak ada seorang ibu itu yang pengen anaknya itu tidak berhasil. Sebenarnya semua gitu. orang ibu nggak Semua mungkin ibu ya, itu tidak pengen mungkin. membentuk anak yang luar biasa gitu. Tapi kan memang membutuhkan teknik-teknik tertentu. Iya. Seperti kita harus paham juga bagaimana anak kita, anak 3 itu juga nggak sama kan? Karakternya Dari- berbeda, karakternya sifatnya berbeda, ya. Jadi kemampuan dalam memahami ini memang diperlukan oleh seorang ibu. Jadi menurut saya, karena memang ibu adalah madrasah pertama ya, madrasah pertama di mana anak itu akan mendapatkan pembelajaran dari situ gitu, akan mendapatkan contoh, akan mendapatkan sesuatu yang pertama kali dia rasakan gitu. Bagaimana dia harus berempati, bagaimana dia harus bersimpati kepada orang lain, terus kemudian bagaimana dia harus menerapkan disiplin yang tidak memanjakan. Tahu tanggung jawab begitu Iya, ya, disiplin yang artinya. tidak memanjakan berarti memberikan tanggung jawab sesuai dengan porsi dan kekuatan umurnya begitu ya. Jadi setiap ibu pasti mempunyai metode atau teknik dalam membentuk karakter anak, tapi semuanya tidak akan terlepas dari nomor 1 itu adalah agama. Iya, betul. Dasar sekali adalah pendidikan agama. Iya, pendidikan agama itu sebetulnya bisa dilakukan di keluarga ya. Kalau kita di satu keluarga itu memang sudah religi, dalam arti menanamkan keagamaan sesuai dengan yang kita anut ya. Misalnya sekarang ini kan kita beragama Islam ya, otomatis kan di rumah itu kita biasakan untuk, kalau kita kan sholat 5 waktu ya, ya berjamaah. Gimana karena anak saya laki-laki tadi ya saya katakan itu bisa jadi muadzin ya. Kalau sudah umurnya balik diajari jadi imam kan gitulah. Pendidikan karakter memang masalah agama itu mendasar banget. Kalau dari keluarga itu, nah dari segi pendidikan formal itu pun dari umur dini itu harus sudah masukkan ke sekolah-sekolah yang terkait dengan sekolah keagamaan. Iya, luar biasa. Artinya bisa saya simpulkan yang paling menjadi dasar adalah pendidikan agama, gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi begini, Mbak. Kalau kita mendidik anak dalam konteks tanda petik normal gitu, mungkin ya akan terasa gampang gitu ya. Tapi alhamdulillah saya itu dianugerahi seorang anak yang berkebutuhan khusus. Artinya dia lambat dalam belajar atau slowly gitu ya. Tidak gampang mendidik atau membentuk karakter anak yang
memang mempunyai keterbelakangan. Keistimewaan Iya, gitu ya. keistimewaan, Cerdas cerdas istimewa. istimewa. Iya, Iya. Dan saya alhamdulillah diberi anugerah oleh Allah seorang anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Ini membutuhkan teknik tersendiri. Tidak gampang membuat anak saya ini mempunyai rasa percaya diri untuk dia bisa gabung dengan orang-orang di luar sana yang notabene dalam kata tanda kutip normal gitu ya. Bagaimana saya harus tetap meng-up anak saya bahwa kamu itu layak, Dok. Kamu itu berhak hidup di dunia gitu ya. dan kamu ada sesuatu anugerah yang terindah buat mama gitu. Di suatu hari nanti pasti kamu akan tampil seperti orang-orang yang mempunyai notabene dikatakan normal. Dan alhamdulillah, Mbak, saya mempunyai anak sekarang sudah lulus SMK. Anak saya ini tidak pinter, tapi alhamdulillah di lingkungan saya bisa dicari di alamat saya di Desa Gunung RT 9 bahwa anak saya ini setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Luar biasa. Iya, ya. cewek. Cerdas istimewa Iya, tapi bisa memiliki karakter betul. yang baik. Itu menunjukkan satu kelebihan. Iya, Punya dia kekurangan tapi kan punya kelebihan Iya sendiri betul. gitu. Setiap dia membersihkan masing-masing. masjid, dia ngepel, dia baik sama orang lain, dia mau berbagi dengan orang lain, bahkan teman-temannya itu orang-orang tua yang ada di sekitar sana itu sangat respect kepada anak saya. Dan Iya, luar biasa. Artinya bisa saya garis bawahi perannya Bu Endri selaku seorang ibu ya. Ternyata bisa memberikan suatu pendidikan karakter yang sangat baik ya. Iya. Untuk kacamata dilihat dari kacamata mohon maaf anak yang istimewa. Cerdas Ya, istimewa. iya, cerdas istimewa ya, gitu saya ya. katakan tadi Mbak, tidak gampang. Dibutuhkan sesuatu yang luar biasa. Nomor 1 disiplin, komitmen Sabar. yang jelas, ya, komitmen yang jelas dan contoh dari saya bagaimana apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan satu, bahwa hidup ini tidak hanya mengejar duniawi, Dok, bahwa ada satu jalan menuju ke surga, yaitu kalau kita baik sama orang, kalau kita tidak pernah menyakiti orang lain, dan kalau kita mau berbuat dengan setulus hati. Tapi tidak gampang, Mbak. Bagaimana ketika anak saya dulu dibully di SMP, karena dia nggak bisa, harus dipermalukan oleh gurunya karena nggak bisa mengerjakan matematika, dan saya harus datang ke sekolahnya mengatakan kepada ibu gurunya, "Ibu, katanya ini sekolah inklusi, berikan kesempatan kepada anak saya supaya nanti dia bisa sederajat dengan yang lain, dan nanti kelak dia tidak harus jadi pegawai tapi dia bisa menjadi teman hidup saya di suatu Luar hari." biasa sekali ya. Sangat inspiratif ya pengalaman dari seorang Bu Endri dalam mendidik karakter anak yang cerdas istimewa. Ini kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya dengan seorang guru senior yang sangat senior, Sangat-sangat senior sekali ya. Kira-kira nih Bu, apa yang menjadi hambatan dalam membentuk karakter anak di tengah gempuran media sosial seperti saat ini? Karena kita tahu tidak mudah ya. Iya, sangat tidak mudah. Iya betul. Betul gini ya Mbak ya. Saya itu punya 3 anak yang masa kelahirannya 3 fase yang berbeda. Anak pertama di tahun 90-an, anak kedua di tahun 2011 ya maaf. 2011 dan yang ketiga ya 2011. Anak yang pertama belum banyak yang make media sosial. Iya betul ya. Jadi saya mengatasinya masih gampang karena baru satu rumah baru ada 2 handphone. Iya atau gadget ini. Anak yang kedua itu sudah mulai marak. Tapi alhamdulillah karena tadi basic agamanya anak saya yang kedua Kuat itu sangat gitu ya. kuat, jadi menganggap handphone media sosial itu tidak terlalu penting. Tapi ini anak saya yang bontot yang terakhir ketiga ini ya. yang Jadi di era tantangan. 2011-an ini baru kelas 5 SD ini. Teman saya setia ini kemana-mana ikut. Tapi ya itu, kemana-mana dia juga punya teman HP. Ini nggak bisa lepas. Ini tantangan buat saya. Akhirnya apa? Saya ya kolaborasi dengan gurunya. Kebetulan ini anak saya sekolahkan di sekolah terpadu, yaitu sekolah agama Islam. Saya kolaborasi dengan Ustazahna. Tolong nanti kalau anak saya ke sekolah itu bawa HP, tolong disita. Nah, disita dalam arti nanti kalau pulang dikasihkan lagi karena itu Dikembalikan lagi, sebuah iya. alat komunikasi ke saya. Kalau Bu saya udah pulang, Bu saya sudah ke rumah nenek, kan itu pakai itu. Ya memang salah satu fungsinya ke segi positifnya ada karena saya bisa komunikasi dengan anak saya, tapi negatifnya ada. Juga Karena apa? banyak, gitu. Anak itu gini terus untuk main Iya.
apa itu namanya game. Pada saat Game saya bilang, online, "Adik, ini sudah saatnya sholat." "Iya, Bu, sebentar." Kata "iya, Bu, sebentar" bagi saya itu sebuah tantangan. Nah, akhirnya ya saya minta bantuan lagi nih sama Pak D-nya yang dia punya peran banget sama anak saya karena dia paling takut dengan Pak D-nya. Dia dikasih jatah. Apa? Udah kamu jam segini adzan. Setiap kamu di rumah adzan. Akhirnya setiap dengar adzan di luar sana anak HP letakkan lari ke musola. Artinya dibutuhkan kerjasama Betul, atau itu partner harus, ya. Iya betul. Dibutuhkan Kalau partner. sendiri kita nggak mungkin mampu Iya, karena betul. kan anak itu lebih sungkan, lebih segan dengan orang yang di luar rumah Iya, daripada yang di daripada dalam dengan rumah. orang tuanya. Ya walaupun juga sama ibunya takut karena sudah ditanamkan surga itu di telapak kaki ibu ya akhirnya anak ini takut. Tapi kalau masalah udah main game itu kan di-cut-nya juga susah kan gitu. Jadi Oke. itu dari saya. Oke, kalau dari kacamata seorang psikologi, ya, bagaimana Bu Endri? Ya, ini kalau bicara tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak gitu, ini saya cerita saya di rumah aja. Realnya itu Iya, ya. iya di rumah Tidak mengarang gitu. ini. Iya, heeh. Jadi kalau saya tidak mungkin membatasi medsos. Kemajuan medsos itu tidak bisa saya batasi dengan saya membatasi anak saya, kamu harus begini-begini. Saya lebih ke ini, Mbak, komunikatif dengan anak saya. Anak saya kebetulan yang kecil ini kelas 3 SMP, jadi saya lebih komunikatif karena saya deket gitu. Apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan, dan yang satu, kamu harus jujur, karena dengan jujur, apapun masalah yang kamu alami, mama bisa bantu. Tapi ketika kamu tidak berkata jujur dan kamu ndelik-ndelik gitu, mama nggak suka. Jadi ada satu komitmen gitu. Saya selalu katakan sama anak saya, ketika sesuatu itu kamu lakukan dan kamu enjoy saja, berarti itu benar, Dok. Iya. Tidak Tapi ada kekhawatiran iya, gitu ya artinya. Tetapi ketika kamu lakukan dan kamu takut ketahuan orang lain, berarti itu salah. Iya. Kamu harus selalu bicara dari hatimu, dari hati kecilmu, supaya kamu ngerti bahwa itu benar atau salah. Iya. Nah, ketika itu sudah tertanam, jadi kita kan kalau orang Jawa itu ada sedulur papat limo pancer, ada saudara kembar kita, dan saudara kembar kita itu adalah kembaran kita, hati kecil kita, Hati nurani iya, kita. betul. Ya. Nah, itu lebih saya tekankan kepada anak saya untuk membatasi hal-hal jelek yang mungkin bisa dia buka sendiri lewat genset. Iya. Jadi Iya. belajar Gadget menggunakan gitu kata hati ya itu ya. Iya, betul. Terus kemudian saya membatasinya dengan 1 bulan itu kuotanya harus habis gini. Jadi Kalau dia lebih gimana nih? Kalau saya nggak beli. cukup mama gitu. Iya, saya nggak mungkin belikan dia. Dia bahkan malam-malam itu harus ke balai desa untuk cari Tethering ya, iya, wifi gitu. Wifi Dan itu saya biarkan saja. Saya memang begini, Mbak. Saya seorang ibu yang mungkin agak keras juga dalam mendidik anak, tapi keras dalam arti lembut. Jadi kalau disiplin waktu itu saya penting banget. Jadi kalau pagi itu saya tanamkan di keluarga saya tidak boleh ada kata marah. Pagi itu tidak boleh marah karena apa? Kalau pagi marah sampai sore itu hari-hari tidak akan terasa indah. Merusak mood Emosi ya, Bu, ya, Betul, iya. Adanya emosi Iya, jadi marah. kita harus seneng kayak gitu. Terus kemudian dalam membatasi ini juga, saya selalu katakan sama anak saya, sini lihat HP-nya gitu. Saya lihat apa aja yang sudah di-download sama anak saya gitu, apa aja yang sudah dilihat sama Apa yang anak saya. diakses, Iya. Jadi melatih keterbukaan dan tanggung Iya. jawab juga Iya, itu. karena kita nggak mungkin toh membatasi anak, kamu nggak boleh lihat ini. Nanti kalau di KHD, Mbak, maaf nih saya masukkan di program guru penggerak ya. Didik anakmu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Iya. Kita nggak Iya, bisa betul. dong Iya, membatasi jangan anak sampai kita. tinggalkan. Jangan main TikTok. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti Ya dia bubar. joget-joget gitu. Ya biarin saja supaya dia sama dengan temannya. Tapi ada batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan itu tadi saya kembalikan kepada nunarinya. Tanyakan kepada hatimu. Ketika kamu lihat-lihat sesuatu, kamu ketahuan mamah, kamu takut, berarti itu salah. Tapi kalau kamu enjoy aja, buka-buka apa-apa, tidak takut diketahui orang lain, berarti itu benar. Lanjutkan. Oke, luar biasa. Cerita dari masing-masing narasumber Dari ya, versi yang berbeda. berdasarkan pengalaman yang berbeda Iya, ya. betul. Dan ini bisa dikatakan memberikan informasi kepada para ibu-ibu di luar sana ya, khususnya bagi saya. Ibu muda. Ya, ibu muda masih belajar. Ini gimana ya? Kadang-kadang saya ada dilema ketika melihat anak saya tadinya lihat video di TV ya, saya matikan, dianya tantrum. Ini saya sempat, aduh gimana caranya? Saya kan maksudnya kurang ya, bisa dikatakan kurang ya. dialihkan kegiatan. Oke, terima kasih ya untuk ilmunya dari kedua narasumber kita. Oke, saya mau ke Bu Indri ya. Oke, bagaimana
cara memanage waktu antara bekerja, karena kita wanita karir ya, Tuh. dengan mendidik anak di rumah. Cara manage Iya. waktunya bagaimana? Itu sangat polemik banget bagi saya. Saya berperan sebagai ibu di rumah. Di sekolah saya sebagai ibunya anak-anak di Iya, sekolah. betul ya. Dan di rumah pun berperan ganda sebagai istri, iya. Ya toh? Iya. Akhirnya waktu saya itu seolah-olah untuk saya sendiri nggak ada. Tersita gitu ya? Betul, nggak ada waktu untuk saya sendiri. Ibaratnya begini, yang lain masih tidur, saya masih sudah buka mata. Mereka sudah tidur, kita masih buka mata. Masih Kapan beraktivitas. tidurnya? Iya, Kan gitu betul, istirahatnya kurang. Akhirnya gini, bagaimana saya manage waktunya? Yang jelas, saya sudah terbiasa dengan jadwal. Karena dari kecil saya sudah diajarkan bapak saya bagaimana manage waktu. Saya harus membagi waktu jam sekian sampai jam sekian untuk apa, jam sekian untuk apa. Itu pun saya terapkan untuk anak saya. Mungkin terlalu ekstrem ya, terlalu disiplin karena itu didikan dari orang tua saya turunkan ke anak saya. Waktu yang jelas saya tanamkan ke anak. Di rumah oke, kita di rumah itu terbatas. Karena apa? Pagi jam 6:30 kita udah sampai di sekolah. Nanti pulang sampai di rumah udah habis asar. Otomatis kita my timnya dan keluarga timnya itu sudah sedikit banget. Akhirnya kita ngobrolnya bisa sharing-sharing dengan anak dan suami itu setelah kita sholat isya. Karena sholat antara isya ya? maghrib dengan isya itu kita di musola bagaimana menanamkan anak karakter lewat agama Iya, tadi. lewat dasar agama Betul. tadi ya. Anak saya bagaimana habis sholat maghrib itu pegang walaupun itu juz amma itu sampai sholat Membaca isya, Al-Quran, betul. luar Itu saya biasa. tanamkan di keluarga kami. Nah, kita sharing-sharing. Tadi di sekolah gimana, di kantor gimana. Itu setelah sholat isya kita ngobrol-ngobrol, capek, tidur. Nah, anak pas ngobrol-ngobrol kita ngobrol, anak sambil belajar, kita sambil ngajari gimana. Di sekolah ada PR enggak? Terus kita sambil ngobrol sambil ngajari PR-nya. Artinya dengan hal itu bisa seimbang ya. Iya. Perannya seorang ibu tetapi wanita karir juga, menjalankan dua peran sekaligus dan bisa menyeimbangkan dan hasilnya luar Tapi biasa. dengan patokan gini, saya tidak membawa pekerjaan kantor ke rumah karena di kantor sudah setengah hari saya di kantor mikir kerja kantor, di rumah saya ingin yang mikir keluarga. Ya, artinya kantor-kantor di Iya, rumah juga di itu rumah, harus udah di begitu. luar tanggung jawab Kalau gitu kita ya. masukkan kerjaan kantor bawa pulang, rumah nggak Ya, kebagian. kacau, betul. Oke, saya mau ke Bu Hendri ya. Ini terakhir nih, Ya, bagaimana cara memaksimalkan pendidikan karakter anak sehingga anak memiliki karakter yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar ya. Satu kata yang selalu saya selipkan untuk anak-anak saya selalu berkata kepada anak saya, sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Ya, itu satu. Jadi kalau orang itu sudah takut sama Tuhan, itu memang akan takut kalau berbuat yang tidak baik gitu. Artinya melanggar aturan gitu ya. Iya, itu sertakan Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Terus kemudian disiplin. Disiplin itu dalam artian yang banyak. Wayai sholat, wayai makan, wayai belajar. Ya, itu. Terus kemudian saya tidak pernah memanjakan anak saya. Jadi kalau dia memang pagi itu bisanya itu buang sampah, masih kecil itu saya deret-deret ya silahkan dilakukan gitu. Dan saya selalu membuat ini, Mbak, list di dapur gitu. Apa yang sudah dilakukan anak saya itu pekerjaannya akan apa, dicentang apa, gitu. gitu. Dicentang gitu. Dan saya juga ada pekerjaan saya itu apa? Pagi harus menyiapkan sarapan. Saya centang juga. Jadi dari sebenarnya saya tidak memerintah anak, tapi kemudian anak akan meniru tingkah laku saya bahwa mama itu seperti ini gitu. Nah, Saya harus begini. iya, Belajar disiplin itu. Iya, disiplinnya saya ajarkan seperti itu. Terus kemudian ini satu lagi jujur. Ini yang Jujur. paling penting. Iya, Betul. jujur. Kalau sudah ke masyarakat Iya, jujur itu betul. harus. Luar Iya. biasa, sangat sulit untuk istilahnya kita kalau ada yang bilang jujur itu ajur. Enggak, saya enggak Iya, setuju dengan kata iya. itu ya. Harus jujur. Jadi Iya, ketika betul. anak saya itu harus pulang sekolah itu pergi kemana dulu, dia terus ngomong, ojo ngomong mamamu dan ini saya nggak suka. Jujur itu. Terbuka, Apapun, ya. sepahit apapun katakan sama mama. Kalau ada apa-apa siapa yang mau nolong kamu? Kalau tidak orang tuamu. Iya, Gitu, betul. ya, kayak gitu. Satu kata yang luar biasa ini. Dan ini sayangku karena kamu ibu muda gitu ya. Sertakan hati kita juga kepada anak kita dalam mendidik gitu. Jadi menurut saya itu didik anak dengan hati nurani yang paling tulus, yang paling dalam. Jangan pernah memberikan label kepada anak. Kamu nakal. Seberapa apapun kata orang, Betul. anak itu nakal ini. Karena Nggak boleh. sebenarnya anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Iya.
Tuhan sudah memberikan jalan hidupnya, bahwa besok kamu mau jadi apa, kamu mau jadi apa, mau jadi apa, itu sudah tertulis di suratan takdir. Tugas kita sebagai ibu mendidik Mengantarkan. mereka sebaik mungkin, setulus mungkin, karena tidak ada ibu yang tidak akan tidak akan menyayangi anaknya dengan Ya, baik. saya yakin namanya ketulusan seorang ibu tidak bisa istilahnya dibayar dengan uang, tidak bisa. Dan ya. tidak bisa diragukan Ya, lagi. bisa terbukti begini. Bolehlah kita marahi anak kita sehari 10 kali, tapi jangan sampai orang lain lain marahi anak kita. Iya, betul. Ini betul. saya setuju Ya. sekali dengan Bu iya. Endri ya. Oke, dari beberapa paparan beliau berdua dapat saya tarik kesimpulan atau beberapa yang bisa saya garis bawahi, di mana ketika membentuk karakter anak itu dibutuhkan banyak sekali komponen ya. Iya, Yang betul. paling dasar adalah kesiapan menjadi seorang ibu, Iya, mempersiapkan betul. secara psikis ya. Siap mental, Iya psikis. betul. Kemudian membekali anak dengan dasar agama Iya, dan betul. juga harus ada komunikasi yang baik antara seorang ibu dengan Keterbukaan. anak. Iya, keterbukaan. Artinya ketika kita dekat dengan anak, anak tidak akan ragu untuk menceritakan Iya, semua hal yang betul. terjadi pada dirinya. Kemudian konsistensi dalam mendidik anak itu ternyata juga penting sekali ya Bu ya. Iya, Banget, mendisiplinkan ya. anak harus tahu apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Ini luar biasa. Iya, tidak menuntut hak saja. Iya betul. Jangan hanya hak saja, kewajibanmu mana ini belum kamu Iya, lakukan betul, gitu ya. iya. Ini yang tadi kata Bu Endri terakhir, menerima anak dengan setulus hati. Itu yang sesuai berat. dengan kodratnya. Ini Iya, adalah kodrat bentuk alam dan zaman. ketulusan seorang ibu ya. Iya. Betul-betul kalau seorang ibu itu memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa untuk Iya. anak-anaknya. Dan mungkin di garis bawahi, Mbak, jangan sampai kita menikah cepet-cepet gitu ya, tapi Nikah kita muda. belum siap Iya. untuk menjadi tanda kutip benar-benar seorang ibu. Iya, karena waktu kita akan tersita oleh anak. Iya. Artinya kalau kita nggak siap banyak sekali ibu Emosional di luar sana, ini iya, tetap, ada anak yang mohon maaf ya sampai terjadi anaknya dilempar, anaknya ini Iya, karena benar. tidak siap menerima kenyataan bahwa di hidup kita itu sudah ada orang lain dan kita harus mengedepankan anak kita. Betul. Ini yang selalu menjadi ketika saya mau marah saya masih ingat, oh iya saya kan dikasih amanah, saya dikasih amanah, saya menjadi seorang ibu berarti saya mampu. Ya. Berarti menekan ego ya. Iya betul. Selanjutnya nih mengajarkan rasa empati dan simpati tadi ya. Iya, Dimulai betul. dari hal-hal yang kecil ya. Kemudian tidak boleh melewatkan masa keemasan anak atau masa golden Golden age. age, Dimulai iya. dari 0 sampai dengan 5 5 tahun. Nah, ada lagi tadi berani mengatakan salah ketika salah. Jadi kita nggak boleh semata-mata kalau anak kita salah Manja disalahkan gitu. nggak boleh Iya. ya. Kalau salah ya katakan salah dan anak wajib untuk minta maaf gitu. Iya, betul. Nah, yang satu lagi ini terakhir dari saya, tidak boleh marah kepada anak. Ya, sepanjang apapun aktivitas kita, secapek apapun aktivitas kita, kalau di depan anak kita harus pandai berakting bahwasanya tidak terjadi apa-apa dalam diri ibu atau dalam diri mama. Mama baik-baik aja, ya. Tidak boleh marah sama sekali. Tanpa alasan. Iya, Boleh tanpa sih marah, alasan. tapi Tanda ada kutip, alasan. Sudah bisakah kita? Iya. Belum kan? Iya, belum. Ini masih dalam tahap belajar. Bu. Iya, Jadi betul. kalau kadang-kadang mau marah, kembali lagi ingat, ini kita dikasih amanah Iya. dan kita harus menjalankan amanah dengan baik. Ya. Iya. Oke, itu tadi perbincangan kami ya antara ibu-ibu senior dengan saya yang masih belajar muda. menjadi seorang ibu ya. Dan insya Allah ini memberikan manfaat bagi ibu-ibu di luar sana atau memberikan edukasi bagi seorang ibu bagaimana cara mendidik karakter anak sehingga anak ini bisa memiliki karakter yang baik dan bisa hidup di masyarakat sebagai orang yang baik ya. Demikianlah episode kita pada kali ini dan nantikan kami pada episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S1 Podcast The The Progress Progress School. School.